Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Mabad, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, beredar video panggung majelisnya Ikdam ambruk kaum muslimin. Majelis apa? Majelis taklim? Bukan ya. Majelis ketimpringan. Ya, karena memang isinya ketimpringan, majelis yang seperti itu. Ketimpringan, laki-laki perempuan campur baur. Ya, kalau ceramah, ya sedikit banyak. Ya kalau Ikdam masih mending lah ya, nggak terlalu banyak seperti Miftah ya. Sedikit banyak yang mengeluarkan perkataan-perkataan yang ya kurang baik lah kaum muslimin. Tapi nggak sampai seperti Miftah ya. Kalau Ikdam ini nggak sampai seperti Miftah. Hanya saja memang majelisnya ya sama persis dengan Miftah. Nyanyi-nyanyi, kemudian laki-laki perempuan juga campur baur dengan alasan itu merangkul semua orang. Merangkul semua orang. Jadi orang yang sudah baik dan orang yang nggak baik itu dikumpulkan jadi satu, campur baur, nyanyi-nyanyi. Jadi sudah nggak ada bedanya lagi antara orang yang sudah tahu agama dengan orang-orang yang nggak tahu agama, campur baur ya. Dan coba kaum muslimin kita lihat bagaimana detik-detik dari panggungnya Ikdam itu roboh kaum muslimin. ببركة واسرع وأنواره في الدنيا والآخرة له الفاتحة فاتحة إلى روح سيدنا على موعد وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى ثم إلى روح سيدنا الفاتح المقدم محمد علي الكعلوي وأوصي غفوري وجل سادتنا علي الكعلوي أنه يقدس أرواح أبوه بالجنة وينور دور ويعبهم ويعيد علينا من بركاتهم وأنوارهم في الدنيا والآخرة له الفاتحة. Macam bersikap, dorong, cancel. Semoga nggak ada korban ini, semoga. Nah, kaum muslimin, kalau di video yang ini kaum muslimin ada narasi-narasi yang mengatakan di situ ada tawasul ke Faqih Muqaddam. Itulah yang menjadi penyebab panggungnya Ikdam itu roboh. Orang ini seneng mencocok-cocokkan, cok kali cok dikali-kali jadi cocok gitu loh kaum muslimin ya. Dan memang sebenarnya kalau masalah tawasul ya, apalagi tawasul dengan Faqih Muqaddam, itu jelas sangat tidak dianjurkan kaum muslimin ya. Selain tawasul dengan orang yang sudah mati itu tidak disyariatkan. Faqih Muqaddam ini juga orangnya pendusta kaum muslimin. Kalau memang riwayat-riwayat yang disebutkan tentang Faqih Muqaddam itu benar, maka Faqih Muqaddam itu dusta. Karena apa? Faqih Muqaddam mengklaim bahwa dia ini dalam satu hari mi'raj sebanyak 70 kali. Dan mi'rajnya itu mi'raj ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kedustaan namanya kaum muslimin. Nabi Muhammad SAW saja seumur hidup beliau, sepanjang beliau menjadi nabi dan rasul, hanya satu kali. Dan itu pun dalam rangka menerima wahyu sholat. Ya. Dalam rangka menerima syariat Islam yang sangat besar, sangat penting. La Faqih Muqaddam, mi'raj, satu hari 70 kali. Itu kepentingannya apa? Itu kan jelas kedustaan yang besar kaum muslimin, kedustaan ya. Dan memang sebenarnya tawasul dengan orang yang sudah meninggal dunia, siapapun orangnya, itu tidak disyariatkan. Sangat tidak disyariatkan. Tawasul yang disyariatkan itu adalah tawasul kita dengan amalan-amalan soleh. Seperti ada riwayat-riwayat yang sahih yang menjelaskan ada orang yang berada di dalam goa, ya, ada beberapa orang yang di dalam goa, kemudian terjebak, pintu goa tersebut tertutup dengan batu yang besar. Maka masing-masing dari mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebut amalan-amalan soleh mereka supaya Allah Subhanahu wa taala membuka pintu goa tersebut. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala membuka pintu goa tersebut yang seharusnya tidak mungkin menjadi mungkin. Itu tawasul dengan amalan soleh. Ya. Kemudian bertawasul dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disyariatkan jelas di dalam Al-Qur'an. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Itu yang disyariatkan. Kemudian kalaulah kita mau mengambil wasilah dari orang soleh supaya menyampaikan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita bertawasul dengan orang soleh yang masih hidup. Kita minta tolong kepada orang soleh supaya orang soleh ini mendoakan kita.
Ya, begitu yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW ketika tertimpa kemarau sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Mereka mendatangi paman Nabi, bukan mendatangi kuburan Nabi Muhammad SAW. Ya, itu tawasul yang disyariatkan. Tapi kalau tawasul dengan orang yang sudah meninggal dunia, orang yang sudah meninggal dunia itu tetap butuh doa orang yang masih hidup. Makanya ketika kita menyebut nama Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan para imam yang lain, kita embel-embeli dengan doa rahimahullah yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka. Berbeda dengan para sahabat yang jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Maka menyebut nama para sahabat, kita menyebutkan radhiyallahu anhum ajmain. Yang Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka semuanya. Selain para sahabat, maka kita sebut rahimahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka. Mereka sudah tidak butuh lagi doa kita. Sementara setelah mereka butuh terhadap doa orang-orang setelahnya. Siapapun orangnya, karena orang nggak ada yang maksum cuma Nabi, dan semua orang nggak punya stempel bahwa Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi mereka, merahmati mereka, kecuali para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Apalagi Faqih Muqaddam, ya kita sebut kembali Faqih Muqaddam tadi kaum muslimin, ya orang yang mengaku sehari mi'raj 70 kali, kok ditawasuli, sudah meninggal dunia pula, ya Allah, ya. Tapi coba kaum muslimin, ya video ini juga sudah diangkat oleh channel Harry Pras, ya, dan di dalam channel Harry Pras tersebut ada komentar-komentar dari gus-gus yang lain, ya tentang robohnya panggungnya Iqdam ini kaum muslimin, ya. Coba kita lihat videonya. Panggungnya rubuh ketika mereka ini bernyanyi-nyanyi ya. Dan kita bisa saksikan bersama bahwa memang kajian itu robohnya bukan tanpa alasan. Robohnya karena di situ lagi hujan ya teman-teman. Jadi panggungnya itu yang sedang ditutupi terpal atau apalah itu tergenang air. Ya ada airnya. Lalu disodok-sodok gitu dari bawah berniat agar airnya tumpah. Tapi bukan tumpah, tapi roboh ketika mereka asik sedang bernyanyi. Nah memang segala sesuatu itu pasti ada wasilahnya kaum muslimin, ada lantarannya. Kenapa panggungnya Iqdam roboh? Itu kan ada lantarannya. Nggak serta-merta roboh tanpa sebab. Ya. Ada penyebabnya. Ya meskipun tadi katanya ada hujan deras yang kemudian atapnya nampung air, kemudian waktu disogok-sogok, kemudian panggungnya roboh. Ya itu namanya lantaran kaum muslimin. Ya, ada orang-orang yang misal tiba-tiba meninggal dunia. Ya pasti ada lantarannya. Nggak mungkin tiba-tiba meninggal dunia. Ya samalah dengan panggungnya Iqdam ini ya. Lantarannya hujan deras, kemudian atapnya nampung air, kemudian ketika disogok-sogok panggungnya jadi roboh. Ya, itu wasilahnya, penyebabnya. Akan tetapi ada hikmah di balik itu, ada apa sebenarnya? Sebuah majelis yang diharapkan datang ridho, datang rahmat ya, dari Allah Subhanahu wa taala, justru kok bisa mendatangkan musibah yang seperti itu. Ada apa sebenarnya? Ini yang perlu direnungi ya. Dan coba kita lanjut dulu videonya kaum muslimin. Namun ada narasi yang lain teman-teman. Ini bukan narasi saya ya, tapi narasi dari gus-gus yang lain. Ada gus-gus juga yang dimana gus ini dulu pernah nangis-nangis teman-teman, melihat apa namanya Nabi Khidir. Gus ini pernah melihat Nabi Khidir secara yaqodoh. Dan itu pernah saya bahas dulu. Ya, saya pernah membahas gus itu ketika bersaksi melihat Nabi Khidir secara yaqodoh. Dan ketika panggung ceramah Iqdam ini rubuh teman-teman, gus yang satu ini malah angkat suara, dan suaranya unik, suara unik yang dimana bersyukur-syukur dia, bersyukur, terus menyatakan ini pertanda bahwa orang seperti Iqdam ini sudah mendapat teguran dari Allah. Karena apa? Karena masih membela Habib katanya, sepanggung dengan Habib. Ini juga bukan satu-satunya kejadian kepada Miftah, karena dia bergaul dengan Habib katanya. Ya, jadi ada pertanda katanya teman-teman. Ya Allah, coba kita dengarkan seperti apa bersyukurnya gus-gus satu ini terhadap musibah yang dialami oleh Iqdam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ada informasi terbaru. Informasi terbaru. Dan videonya sudah menyebar di media sosial. Ya. Bahwa panggungnya pengajian Gus Iqdam yang diisi sholawatan Habib ini Blora, ini amyuk. Jadi panggung besar yang dibuat sholawatannya Habib ini amyuk, bahkan menutupi orang-orang yang ada di panggung. Dan bahkan juga ada yang merasa ketakutan. Panggung yang besar ini amyuk. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, apakah ini memang sebuah tanda dari alam? Dari alam. Sebuah Pertanda alam teman-teman. Ya, pertanda alam. tanda dari sang ilahi. Pertanda dari sang ilahi teman-teman. Bahwa sang ilahi pun ini sudah mulai murka. Oh, sang ilahi murka kepada Iqdam teman-teman. Karena Iqdam tidak sepakat dengan gus yang satu ini. Gus satu ini nih paling kental juga ya melawan Habaib ya. Paling hebat juga melawan Habaib. Saya setuju ya melawan Habaib daripada Iqdam ya yang membela Habaib. Begitu. Terhadap panggung-panggung yang diisi oleh Habaib. Iya, meskipun saya setuju dengan dia yang tidak sepakat dengan Habaib, saya juga tidak sepakat dengan dia di bab akidah, di bab keyakinan, di mana dia ya sama Sontoloyonya dengan Habaib sebenarnya. Ya sama Sontoloyonya. Saya pernah podcast kemarin dengan salah satu kiai ya, salah satu kiai yang katanya luar biasa. Dan waktu itu di saat saya masih sebagai muhibbin Habib, di saat saya masih muhibbin Habib, saya banyak kenal dengan orang-orang yang sejenis itu, sufi-sufi. Karena saya juga sufi sebenarnya. Saya paham bagaimana torikoh-torikoh begitu. Karena saya pernah ikut, ya, pernah ikut amalan-amalan tertentu khusus teman-teman, di malam-malam tertentu rutin setiap hari itu diulang-ulang amalan-amalan khusus ada memang. Dan orang-orang
sejenis gus-gusan seperti ini sekarang mulai terpecah ya.